Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Teduh Pagi Bersama Tuhan GKI Gayung Sari, Surabaya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus selalu menyertai kita semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita dan penuh berkat dari Tuhan. Selamat pagi saudaraku. Marilah kita bersama-sama sebelum merenungkan firman Tuhan, kita menyanyikan bersama-sama satu lagu. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku, hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Hidup ini sudah jadi berkat.
Mari kita bersama-sama berdoa menghadap Tuhan sebelum kita menerima firman Tuhan. Bapa yang baik, Allah yang selalu mencintai kami, selalu memelihara kehidupan kami. Kami sangat bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti doa pagi bersama-sama dengan Tuhan, bersama dengan GKI Gayung Sari Surabaya. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita diberikan kesehatan yang baru. Dan biarlah Tuhan berkenan untuk berbicara kepada kita melalui firman-Nya pada pagi hari ini, dan biarlah menjadi kekuatan bagi kita mentaati firman Tuhan, dan kita akan hidup selalu bahagia bersama dengan Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus menaungi kami, memberikan berkat pada kami, melindungi, dan biarlah kami semuanya akan dapat mengikuti firman Tuhan ini dengan baik dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, ternyata hidup ini ada di tangan Tuhan. Orang yang meninggal itu tidak harus tua, tidak harus sakit, tetapi Tuhanlah yang menentukan semuanya. Saya baru saja malam hari telepon dengan anak saya yang ada di Jogja. Dia cerita banyak pelayanan yang dia lakukan di Jogja, dan aku juga mengatakan bahwa di sini juga banyak pelayanan di dalam rangka 17 Agustus. Kami berbincang-bincang banyak, dan kata-kata saya yang terakhir untuk dia adalah, anakku, tetaplah hidup di dalam rencana-rencana Tuhan yang indah-indah. Selamat malam anakku, selamat tidur, istirahat yang baik. Dan kami akhiri percakapan kami. Jam 4 pagi kami mendapat berita bahwa anak kami, Edwin, yang baru saja telepon semalam, telah dipanggil Tuhan tanpa sakit. Memang dia pernah sakit jantung, paru-paru, tapi semuanya sudah bersih, sudah baik, kata dokter. Saudaraku tidak mengerti, tidak menyangka kalau yang semalam cerita sama saya, ngomong-ngomong sama saya, pagi harinya dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Demikian juga teman saya, Bu Nova, yang pagi masih bertugas sebagai juri kebersihan kampung sampai jam 1, kemudian dia pulang, sampai di rumah jam 2 kira-kira, dia menghembuskan nafas yang terakhir. Semuanya akan menjadi kaget, karena Nova, anak yang ceria, anak yang aktif, itu tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan. Jadi semuanya itu membuat kami sekeluarga dan saya sendiri meyakini bahwa hidup itu ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani 12 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Ibrani 12 ayat ke-28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudaraku, renungan pagi hari ini kami beri judul dengan gladi bersih atau gladi resik. Nah, ini saudaraku, gladi bersih itu adalah pelatihan umum yang terakhir menjelang pelaksanaan atau pementasan acara yang sesungguhnya. Diharapkan mereka yang terlibat memiliki gambaran tentang apa yang bakal dilakukan nanti. Gladi bersih merupakan persiapan dan bayangan bagi realitas yang sesungguhnya. Manakah yang lebih utama dan lebih akbar, lebih besar? Jelas bukan bayangannya, tetapi realitasnya. Saudaraku, penulis surat Ibrani memandang segala praktek ibadah pada masa sebelum Kristus sebagai gladi bersih bagi ibadah yang sejati sesudah kedatangannya nanti. Perjanjian lama menjadi bayangan bagi yang baru. Peran imam sebagai perantara dalam hubungan umat dengan Allah
adalah persiapan untuk tugas perantara yang diemban oleh Tuhan Yesus Kristus. Darah hewan korban menjadi simbol bagi darah suci yang mengalir di Kalvari. Israel yang menghadap Allah di Gunung Sinai adalah gambaran kita yang melalui perantaraan Tuhan Yesus menyembah Dia dalam kekudusannya. Dan apabila gladi bersihnya sedemikian mulia dan membangkitkan kegentaran, apalagi ibadah yang sebenarnya. Inilah persiapan atau gladi bersih yang dilakukan untuk membayangkan bagaimana ibadah yang besar nanti yang akan terjadi. Jadi dengan seluruh jiwa raga, dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, dengan apa yang ada pada kita, sebaik mungkin kita lakukan di dalam gladi bersih itu, supaya nanti pada perhelatan nanti akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga kehidupan kita. Kita hidup di dunia ini seolah-olah inilah gladi bersih yang harus kita lakukan untuk persiapan momen yang lebih besar lagi, ibadah yang sejati, ibadah yang penuh dengan kekudusan, ibadah bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan sekarang sepertinya apa yang akan kita lakukan di hadapan Allah nanti. Oleh sebab itu katakan saya tadi bahwa hidup ini tidak mesti. Gladi bersih ini kita lakukan terus-menerus karena tidak tahu kapan akan terjadi momen-momen yang besar itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pasti harus siap untuk menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi nanti. Namun, benarkah demikian? Benarkah umat Kristen sekarang ini beribadah dengan antusias yang tinggi sekaligus sikap penuh hormat akan hadirat Allah? Seberapa siap kita memasuki sebuah ibadah? Seberapa dalam rasa syukur yang mendorong kita untuk pergi beribadah? Seberapa rindu kita untuk bertemu dengan saudara-saudara kita seiman? Dan seberapa rindu kita menantikan datangnya hari Minggu? Sebab pada hari itu kita akan bersama-sama memuji Tuhan, menjadi satu gladi bersih yang betul-betul diharapkan dengan baik. Saudaraku, semoga kita tidak dibuat malu ketika menengok betapa seriusnya umat perjanjian lama melakukannya. Padahal itu baru sebuah gladi bersih, bukan sesungguhnya baru gladi bersih. Saudaraku, kita sungguh siap beribadah jika kita sungguh sadar siapa yang sedang kita sembah. Di gereja pun kita harus siap untuk menerima firman Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama. Karena kita sadar betul siapa yang sedang kita sembah di dalam gereja itu. Tidak ada yang lain kecuali Tuhan sendiri. Saudaraku, kita manusia yang tidak mungkin sempurna seperti Dia. Tetapi kita manusia bisa belajar menjadi sempurna seperti Dia, yaitu berawal dengan mencintai kebenarannya. Saudaraku, kiranya hidup dan ibadah kita semakin berkenan kepada Kristus, serta senantiasa hidup di dalam berkat-Nya. Kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak hanya pasif di rumah, hanya ada mendengarkan dari onsite saja, tapi mari kita kesempatan yang sudah diberikan untuk bersama-sama datang di gereja, bersama-sama beribadah, menyembah Tuhan, mengadakan gladi bersih ketika Tuhan akan datang nanti. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kiranya Roh Kudus memimpin hidup kita, supaya hidup kita ini akan selalu taat dan akan selalu setia kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Mengikut Tuhan dengan tidak mau
mengingkari diri lagi. Saudaraku, memang ketaatan itu berat karena menaruh diri sendiri di atas altar Tuhan. Sungguh berat untuk taat, tetapi kalau Tuhan mengizinkan, Tuhan memberikan pertolongan kepada kita, kita pasti bisa melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan kami baca sekali lagi. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut akan Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah, selamat mengikuti geladi bersih, dan kiranya Tuhan memberikan berkat kepada kita melimpah. Hari ini Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan kita, memberikan kemudahan-kemudahan dalam usaha-usaha kita, dan selalu ada bersama dengan Tuhan. Aku mau ikut Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa kehidupan kami ini haruslah beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak hanya untuk kebiasaan, tetapi dengan sungguh-sungguh kami mau beribadah kepada Tuhan dengan rasa takut dan hormat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin.
Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami bersyukur kepadamu kalau sampai pada saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah, mendengarkan firman Tuhan, dan bersama-sama berdoa di dalam teduh pagi bersama Tuhan GKI Gayung Sari. Tuhan, saat ini kami mempunyai pokok-pokok doa. Yang pertama adalah kami berdoa untuk jemaat yang lanjut usia, sakit dan menjalani perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Susana Indrawati, Ibu Pariah Sutiwo, Ibu Willy Mantiri, Ibu Sumarmiati, Bapak Irwan Wijaya, Ibu Yusi Umiati, Ibu Senah, Ibu Sri Gemi, Bapak Darwinto, Bapak Wakimin, Bapak Matius, dan juga Bapak Robert Sujarwo. Demikian juga saudara kami yang sakit, Saudara Andre, Ibu Magdalena Albert, dan juga Bapak Yonatan Istiwibowo yang sekarang sedang merasakan lemah tubuh. Tuhan, kami percaya yang kami sebutkan ini tadi adalah orang-orang yang Engkau kasihi, yang Engkau cintai, dan yang Engkau pakai di dalam kehidupannya. Oleh karena itu kami sangat percaya Tuhan akan memberikan pertolongan kepada mereka. Jamah mereka satu persatu Tuhan, dan kesembuhan akan terjadi, dan mereka akan memuji nama Tuhan dan selalu akan taat dan setia di dalam beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, apabila mereka mempunyai dosa kesalahan, ampunilah dosa mereka, dan biarlah mereka layak tetap menjadi anak-anak-Mu yang selalu melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang tidak kami sebutkan. Mungkin ada jemaat kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan juga menolong dengan menjamah dan memberikan pertolongan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Andreas Catur yang menjadi sebagai pendeta konsulen di gereja kami, para penatua, para anggota-anggota komisi, para aktivis jemaat dan simpatisan dalam pelayanan di GKI Gayung Sari. Kiranya pelayanan mereka, apa yang dikerjakan mereka untuk gereja ini, mereka mengerjakan dengan hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh dari jiwa dan raganya untuk menjadikan kemuliaan Tuhan di gereja Gayung Sari ini. Berkati mereka Tuhan satu persatu, berikan akal budi hikmat supaya apa yang dilakukannya menjadikan kesukaan kepada Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh program kegiatan dan kebaktian tahun 2022 di GKI Gayung Sari ini yang akan kami lakukan di bulan ini untuk ulang tahun gereja kami, untuk bulan minggu atau pekan keluarga, dan juga untuk hari-hari besar yang lain. Tuhan, Engkau akan memberkati kami semuanya. Biarlah mereka yang bekerja untuk Tuhan dan menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan kebutuhan pendeta untuk GKI Gayung Sari. Tuhan yang memilihkan, Tuhan yang akan menyiapkan, dan Tuhan yang akan memberkati. Tuhan yang akan memberikan pendeta yang paling sesuai untuk di GKI Gayung Sari ini.
dan semuanya akan menjadikan kebahagiaan bagi kami semuanya, dan kami makin tekun dan makin senang, makin berbahagia melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk proses perizinan gereja yang sampai saat ini belum terlaksana. Tuhan, Engkau yang akan membuat semuanya luar biasa. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat-mujizat Tuhan akan terus terjadi untuk orang-orang yang selalu berseru dan berharap kepada Engkau. Gereja kami terus berseru dan berharap kepada Tuhan saja. Kami percaya satu ketika nanti semuanya akan indah pada waktunya. Kami juga berdoa untuk Indonesia, di mana apabila ada daerah-daerah yang kena korban atau kena dampak bencana alam, Tuhan, Engkau memberikan pertolongan di Indonesia ini, di berbagai daerah Indonesia. Kiranya Tuhan akan memberikan pertolongan. Jauhkan kami dari bencana alam, jauhkan kami dari hal-hal dampak yang tidak menyenangkan bagi bangsa ini. Berikan kepada bangsa kami ini kerukunan, berikan kepada bangsa kami ini takut akan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Demikian juga pemerintah yang menangani di Indonesia ini. Tuhan, berikan akal budi hikmat supaya mereka takut akan Tuhan, dan apa yang diperbuat adalah perbuatan yang paling baik untuk bangsa dan negara ini. Demikian juga kami bersyukur untuk pemerintah dalam menangani pandemi virus corona. Tuhan, semua telah terjadi dengan baik, tetapi kami tetap mohon kiranya kami tetap dijauhkan dari segala virus, segala penyakit, segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan berkati bangsa kami ini, berikan semuanya sehat, berikan semuanya rukun, dan biarkan mereka semuanya takut akan Tuhan, dan Tuhan tetap akan memberkati kami semua. Demikian juga kami juga berdoa untuk masyarakat di sekitar gereja kami, di gereja di kota Surabaya maupun di seluruh bangsa dan negara kami ini. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Di tangan-Mu lah semuanya akan terjadi dengan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap anggota jemaat yang ada di GKI Gayung Sari ini. Tuhan berkati hidupnya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati anak-anaknya, Tuhan berkati mereka yang masih di dalam belajar, di dalam pendidikan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GKI Gayung Sari, kiranya Tuhan berkati keluarganya, usahanya, pelayanannya, dan pendidikan bagi anak-anaknya. Tuhan jauhkan dari gangguan apapun, dan Tuhan terus pegang mereka sebagai anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Ampuni semua dosa kesalahan kami. Dan hari ini ketika kami akan menginjakkan pekerjaan kami, melanjutkan pekerjaan kami di hari ini, Tuhan berkati kami. Tuhan berikan jalan untuk kemana kami pergi, dan Tuhan memberkati kami sehingga semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami dan keluhuran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Apabila ada dosa kesalahan kami, juga di dalam renungan teduh pagi ini kami mohon pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.